Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kasflor Akbar, NIM E1124024, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menampilkan hasil dari pembelajaran saya mengenai statistika, melakukan analisis regresi linear, multiregresi, dan kombinasi. Yang pertama di sini saya punya judul yaitu pengaruh anggota keluarga, pemakaian listrik, dan frekuensi makan di luar terhadap pengeluaran bulanan. Baik, saya ke rumusan masalah. Jadi melatar belakangi saya untuk mengambil data ini. Sebelumnya data ini saya dapatkan dari internet, dan ini datanya bersifat sintesis yang bisa kita gunakan sebagai bahan analisis. Jadi pengeluaran bulanan rumah tangga itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pola konsumsi dan kebutuhan hidup sehari-hari, jumlah anggota, tingkat penggunaan listrik, dan frekuensi hangout di luar dalam sebulan. Jadi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga ini menjadi penting untuk setiap orang maupun keluarga supaya dapat memanage keuangan dan dengan yang lebih efektif. So di sini penelitian dilakukan untuk bukan penelitian, tapi apa ini? Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketiga variabel tersebut mulai dari 3 variabel itu berpengaruh terhadap total pengeluaran bulanan sebuah rumah tangga. Sini rumusan masalah yang saya tanyakan adalah bagaimana pengaruh rumah tangga, anggota keluarga, pemakaian listrik, dan frekuensi makan di luar terhadap pengeluaran bulanannya. Baik. Di sini saya langsung ke bab 3. Untuk itu, di sini saya menggunakan jenis penelitian yang bersifat asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel kelas X1, X2, dan X3. Langsung ke hasilnya. Di sini saya punya data, ada 30 data, 30 data, di mana X1 sebagai anggota keluarga, X2 itu penggunaan listrik per bulan, dan X3 itu makan di luar dalam sebulan, dan Y itu dependen pengeluaran bulanan. Jadi untuk hasil yang saya ingin sampaikan ialah untuk pengaruh secara simultan UJF di bagian data sini ya. Data sini. Oke. Di sini kita bahas ya. Jadi berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, baik. Sebelum saya masuk ke multiregresi, di awal itu saya punya regresi linear, yaitu hubungan pengeluaran bulanan terhadap satu variabel, yaitu seberapa sering kita makan di luar dalam sebulan. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan itu hasilnya ini guys, hubungan variabel Y dan X itu yang signifikan. Jadi pada saat diuji coba
satu persatu itu hasilnya signifikan. Dengan hasil, kita bisa lihat hasil setiap pengujian variabel terhadap 3 variabel itu di UJT atau ANOVA atau Analysis of Variance. Kita bisa lihat di sini. Jadi di sini dari tabel 4.1 itu intersepsi dan ketiga variabel menunjukkan bahwa di X3 ini tidak begitu signifikan ketika disampingkan dengan variabel-variabel lain. Tapi ketika variabel tersebut disendiri dengan Y, maka variabel ini signifikan. Ini juga diperkuat dengan teori dari multikolinearitas dan overlapping variance, yaitu ketika X3 itu menunjukkan hasil yang berbeda meskipun secara logika dalam hubungan bivariat X3 memiliki pengaruh terhadap Y. Jadi pada model regresi berganda berganda itu yang banyak X1, X2, X3 itu tidak signifikan. Tapi ini secara teori dapat dijelaskan melalui konsep yang tadi, multikolinearitas dan overlapping variance, yaitu adanya hubungan antar variabel X3 dengan variabel lain khususnya X2 yang membuat kontribusi X3 ditutupi. Jadi simpelnya itu ketika dari 3 variabel tersebut, ketika variabel ketiga ini yang berapa kali makan di luar dalam sebulan, ketika dihubungkan dengan variabel Y itu hasilnya signifikan. Tetapi karena ketika di multiregresi dengan variabel-variabel X lainnya, maka X3 ini tidak cukup relevan karena X1 dan X2 atau salah satunya itu mendominasi. Hasilnya dengan data yang X1, X2 itu sudah cukup signifikan. Dan kenapa X3 tidak dikatakan begitu? Karena kutip di sini tertutupi ketika dimasukkan bersama dalam model. Jadi terjadi yang disebut dengan suppression effect, di mana variabel yang sangat kuat menekan kontribusi variabel yang lebih lemah X3 di pengeluaran makan di luar. Jadi pengaruh X1 dan X2 itu dikendalikan, sisa penjelasan X3 terhadap Y sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Dan kata lain, besar variasi pengeluaran bulanan sudah dijelaskan oleh X1 dan X2, sehingga X3 tidak begitu memberikan tambahan informasi yang cukup dalam model multivariat. Oke. Kita masuk ke laporan kedua, itu di bagian multiregresi hubungan X1, X2, X3 terhadap yang variabel Y atau dependen. Di sini hasil yang diperoleh itu seperti jumlah anggota keluarga, pemakaian listrik, itu signifikan terhadap pengeluaran bulanan. Hal ini terlihat dari T atau uji T yang tinggi dan p-value-nya itu kurang dari 0,5. Jadi kalau kita dapat p-value-nya dari uji ANOVA itu nilainya di bawah dari 0,05, maka itu bisa dikatakan signifikan. Tapi ketika kita dapat nilainya misalnya 0,25 bukan 0,05, berarti lebih tinggi dari 0,05, maka variabel tersebut bisa dikatakan tidak signifikan. Jadi jadi dari ketiga variabel tersebut X2 lah variabel dengan pengaruh paling dominan karena memiliki nilai T sebesar 11.000 dan p-value yang sangat kecil atau sekitar 6
Bisa kita lihat di sini ada berapa ya, kalau 6 kali itu dapat 0,66 gitu di sini. Bukan di sini, di sini di regressionnya, di sini di residualnya itu 69832. Jadi kalau di p value-nya sebesar 0,00 sekian. Jadi di bawah dari rentang ini. Jadi dia bisa sangat signifikan. Oke. Oke. Kita lanjut tadi di pembahasan. Jadi menunjukkan pemakaian listrik adalah faktor utama dalam menentukan besarnya pengeluaran keluarga pada data ini. Jadi sementara X1 itu memberikan kontribusi positif juga terhadap Y, yang berarti semakin banyak anggota keluarga, semakin besar pula pengeluaran bulanan. Jadi secara umum model regresi sudah baik karena diuji F tadi menegaskan bahwa variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Di sini saya punya presentasi scatter plot multiregresi di mana X1, X2, dan X3. Di sini X1 dan X3 untuk yang X3 di sini X2 menjadi faktor utama pemakaian listrik dalam sebulan terhadap pengeluaran bulanan. Jadi sangat linear begitu dengan pengeluaran. Di sini saya mencoba memisahkan, sebenarnya saya sudah jelaskan sih, Y dan X3 itu cukup signifikan dijelaskan dengan scatter plot ini. Tapi ketika scatter plot ketika variabel X3 digabung dengan dua variabel lain, maka hasilnya tidak signifikan. Tadi disebut dengan suppression effect. Ketika nilai yang tadinya signifikan ditimpa oleh nilai variabel sebelumnya karena nilai tersebut sudah cukup signifikan. Tapi kita tidak bahas itu karena sudah bahas tadi. Dan di sini kita bisa lihat hasilnya bahwa X2 penggunaan listrik itu menjadi faktor utama. Lalu di X1 jumlah anggota keluarga juga menjadi faktor yang signifikan, dan di X3 tidak begitu signifikan terhadap, atau makan di luar itu tidak terlalu signifikan terhadap pengeluaran bulanan di sebuah rumah tangga. Di sini kita bahas kombinasi hubungan variabel Y terhadap X1 dan X2, lalu ada variabel Y, X1 dan X3, dan variabel Y terhadap X2 dan X3. Sesuai dengan judulnya kombinasi, jadi di sini kami mengkombinasikan variabel Y terhadap dua variabel lain, dan begitu pun variabel lainnya. Jadi kita mulai dari di sini ada hubungan variabel Y terhadap X1 dan X2. Jadi sini kami melakukan pengujian analisis terhadap pengeluaran bulanan terhadap jumlah anggota keluarga dan penggunaan listrik dalam sebulan. Di sini ada regression statistiknya menampilkan bahwa sebesar 99% gitu. Ada prediksi yang mampu menghubungkan keduanya atau hampir satu begitu. Jadi setiap penambahan satu orang anggota keluarga atau pengeluaran diprediksi naik sebesar 140
eh, 140.000. Ini apa formatnya 140? Jadi setiap kenaikan penggunaan 1 kW listrik, pengeluaran diprediksi naik sebesar 16.400. Itu juga dengan ini sebesar 140.900. Ini sebenarnya kalau kita tambah nolnya berapa ya? Nolnya 3, nolnya 2. Oh, nolnya 2, nolnya 3 berarti 16.000, 140.000. Jadi satu orang anggota keluarga itu setiap satu orang itu hitungannya 140.000. Jadi setiap kenaikan penggunaan 1 kWh pengeluaran diprediksi naik itu sebesar 16.400. Singkatnya, semakin banyak anggota keluarga dan semakin tinggi konsumsi listrik, pengeluaran bulanan akan meningkat secara nyata. Sebenarnya X1 dan X2. Jadi hubungan ini sangat kuat, 99%, hampir 100 atau hampir 1. Lalu kita hubungan variabel Y terhadap X1 dan X3, di mana X1 tadi jumlah anggota keluarga dan frekuensi makan di luar dalam sebulan. Di sini menampilkan R square-nya itu 97%. Sebenarnya data yang dominan di sini itu datanya itu sebenarnya X1 anggota keluarga. Jadi setiap penambahan 1 orang anggota keluarga itu diprediksi melonjak sebesar 532. Jadi makan di luar itu setiap penambahan frekuensi 1 kali makan di luar, pengeluaran diprediksi bertambah sebesar 152. Jadi pengeluaran bulanan dan akan meningkat tajam seiring bertambahnya jumlah anggota keluarga dan semakin seringnya frekuensi makan di luar. Faktor jumlah keluarga memberikan dampak biaya yang lebih besar daripada makan di luar. Perbandingannya ini 1, ini 5. Jadi makan di luar 1, anggota keluarga itu 5. Jadi faktor yang paling dominan itu dari kedua ini adalah keluarga. Lalu kita hubungan variabel Y terhadap X2 dan X3. Tadi sebelum kita lanjut, saya sudah bahaskan hubungan masing-masing variabel di uji T tadi. Uji T itu membahas terkait hubungan variabel Y, hubungan X itu masing-masing terhadap Y. Jadi kita bisa lihat di sini ya, X1 itu signifikan ya kalau di T11, dan sedangkan X2 itu berpengaruh sangat signifikan. Jadi levelnya lebih tinggi daripada X1. Dan di sini X3 tadi kita sudah coba ya, dan itu hasilnya signifikan ketika tidak ada variabel lain selain X3. Lalu oke, kita lanjut tadi yang terakhir X1, hubungan variabel. Oh, bukan. Hubungan variabel terhadap Y dengan X2 dan X3, penggunaan listrik dan dan makan di luar dalam sebulan. Jadi di sini persentasenya lebih tinggi dari hubungan X1 dan X3. Di sini 99%, karena memang variabel X2 ini sangat kuat ya, sangat menunjang penyebab pengeluaran sebulan. Jadi pengaruh listrik ini dan makan di luar terhadap pengeluaran bulanan menunjukkan hasil yang cukup unik. Jadi R square model ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dengan nilai R 99%. Perubahan bulanan dapat dijelaskan oleh variabel listrik dan makan di luar. Jadi signifikansi variabel uji T dan p-value meskipun modelnya kuat,
pengaruh kode variabel ini berbeda secara statistik. Listrik itu berpengaruh positif dan signifikan. Nilai p-value sangat kecil, jauh di bawah 0,05, jadi signifikan. Yang berarti penggunaan listrik adalah penentu utama. Seperti saya bilang tadi, X2 ini dominan. Setiap kenaikan penggunaan 1 kWh, pengeluaran diprediksi naik sebesar 19.720. Makan di luar itu secara statistik tidak berpengaruh signifikan dalam kombinasi ini. Hal ini terlihat dari p-value sebesar 0,416, lebih besar. Sebenarnya untuk perbaikan dari saya untuk X3 sebenarnya lebih bagus itu saya cantumkan harga, bukan perulangan atau hitung berapa kali saya keluar. Mungkin itu akan lebih signifikan dan lebih mendukung model grafik saya. Karena ketika yang saya sadari, X3 itu tidak cukup membantu ketika dia modelnya sebuah aktivitas nilai value-nya itu perulangan, bukan harga. Sedangkan kita di sini faktornya harga. Jadi kalau misalnya saya mau ubah harga, mungkin bisa saya berikan nilai harga di satu bulan itu untuk makan di luar itu berapa habisnya. Seharusnya saya tambahkan itu agar dapat mendukung hasil Y itu sendiri, agar bisa signifikan. Sebenarnya salah saya di situ, tapi ya kita sama-sama belajar. Jadi kesimpulan yang bisa saya paparkan yaitu hasil analisis regresi linear berganda terhadap 30 data rumah tangga mencakup variabel X1, X2, X3, dan Y. Jadi untuk pertama uji F-nya terhadap semua variabel itu di bawah 0,05. Berarti variabel tersebut signifikan terhadap pengeluaran bulanan Y. Lalu di sini kita ada uji T. Jadi variabel menunjukkan tingkat pengaruh yang berbeda. X1 jumlah anggota keluarga dengan nilai T-nya itu 3,809 dengan p-value-nya itu di bawah 0,05, berpengaruh signifikan. Lalu ada X2. Di sini X2 itu pemakaian listrik. Jadi nilai T-nya itu 11,74. Jadi untuk nilai p-value-nya itu di bawah dari 0,05. Sedangkan yang X tadi ini tidak di bawah 0,05, malahan lebih besar daripada 0,05. Jadi tidak begitu signifikan. Hipotesisnya diduga karena tadi teori namanya efek suppression effect, ditutupi oleh dominasi variabel X2 tadi, listrik. Jadi sebesar 99%, variasi pengeluaran bulanan dapat dijelaskan cukup oleh X1 dan X2. Ya, cukup baik. Jadi harus kombinasi. Jadi sarannya keluarga untuk mengatur pemakaian listrik menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengeluaran perencanaan keuangan, juga perlu disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Untuk di next analisisnya, bagusnya itu kita menempatkan variabel yang seperti pendapatan atau kebutuhan pokok serta melakukan uji diagnosis seperti PIV atau agar bisa lebih lengkap seperti uji normalitas, uji validitas.
Ya begitulah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kedepannya saya mampu memahami materi dengan lebih baik dan selalu belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.